5 tahun 3 bulan, dan 5 tahun 4 bulan ya. Jadi anak 3 anak 5 tahun ya. Di poli tumbuh kembang rumah sakit, perawat memberikan mainan ular tangga untuk 3 anak tersebut. Pertanyaannya, apakah jenis permainan yang tepat dilakukan perawat pada kasus tersebut? Jawabannya apa? Ada yang bisa? Role Paralel, play, parallel play. Alasannya apa parallel play? bermain secara bergantian, Bu. Bermain secara bergantian. Ada yang lain? Bukan, Bu, salah, Bu, salah. Anak umur 5 tahun ya. Anak usia apa 5 tahun? Yuk, ada yang bisa menjawab dari 169 mahasiswa? Kelihatannya gampang ya soalnya. Yuk, bermain gitu. Ternyata banyak macamnya. Yuk, silahkan. Dikasih kesempatan 2 menit. Di sini Bu jawabannya kooperatif play Alasannya, karena anak usia 5 tahun itu masuk dalam prasekolah, tahapan prasekolah, dan anak usia 5 tahun itu menunjukkan bagaimana sikap kognitif, motorik, dan sosial anak itu sendiri, Bu. oke ya. Jawabannya betul ya. Jawabannya adalah E. Namun alasannya ada sedikit yang kurang ya. Kita lihat bahwa jawabannya adalah E, yaitu kooperatif play ya. Nah, kata kuncinya adalah terapi bermain, jenis dan fungsi permainan, kemudian usia perkembangan anak ya. Yang A, role play atau dramatic play. Role play itu bermain peran ya, yang membedakan jenis kelamin dan jenis mainan. Laki-laki cenderung bermain apa tentang mekanikal ya, dan perempuan mother role gitu ya. Misalnya perempuan bermain boneka, masak-masakan, laki-laki mungkin bermain yang apa khusus untuk anak laki-laki gitu ya. Kemudian parallel play itu anak bermain 2 orang atau lebih, jenis mainannya sama, tapi satu sama lain tidak ada komunikasi. Sedangkan kalau solitary play, anak itu bermain sendirian. Kemudian yang D, asosiatif play itu anak bermain dengan 2 orang atau lebih, mainannya sama, dan satu sama lain ada komunikasi atau interaksi, yaitu asosiatif. Kemudian yang E, kooperatif play, anak bermain dengan 2 orang atau lebih dengan jenis mainan sama, satu sama lain ada komunikasi dan interaksi, dan ada aturan permainan ya. Karena namanya kooperatif ya. Kooperatif itu kan berarti ada kerjasama gitu ya. Jadi ada apa? Pakai mainan yang sama, kemudian ada komunikasi, ada interaksi, dan ada aturan permainan ya. Apalagi ini kan ular tangga gitu ya. Kalian bisa apa? Sudah bermain ular tangga, jadi ada aturan permainannya. Sampai di sini jelas ya. Jadi jangan terkecoh dengan apa jawaban yang lain ya. Ya mungkin yang mengecoh asosiatif dan paralel ya. Kalau apa tuh solitary dan role play tidak ya, tidak mengecoh sama sekali. Kita lanjutkan nomor 2. Anak perempuan 18 bulan dirawat di rumah sakit dengan diagnosis medis bronkopneumonia.
Perawat melakukan pengkajian perkembangan psikoseksual pada anak tersebut. Apakah fase perkembangan psikoseksual yang tepat pada kasus tersebut? Oral, anal, falik, laten, atau genital? Anak 18 bulan masuk fase apa? Yuk, silahkan ada yang menjawab. Ayo, silahkan. Yuk, kalau anak usia 0 sampai 12 bulan, masuknya fase apa? Izin menjawab, Bu. Ya, Kalau 0 sampai 12 bulan itu fase oral. Terus di terus soal kalau ini 18 bulan? 18 bulan anal. Oke. Ya, jadi jawaban yang betul adalah B, fase anal ya. Kita lihat ya, pertumbuhan dan perkembangan anak ya, psikoseksual menurut Sigmund Freud ya. Yang pertama adalah fase oral, itu untuk anak usia 0 sampai 1 tahun ya. Fase anal untuk usia 1 sampai 3 tahun, fase palik atau odipal usia 3 sampai 6 tahun, fase laten usia 6 sampai 12 tahun, fase genital usia 12 sampai 18 tahun ya. Jadi oral itu untuk bayi, anal toddler, falik atau odipal untuk prasekolah, fase laten usia sekolah, fase genital usia remaja ya. Oke. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Anak laki-laki umur 2 tahun ya, dibawa ke poliklinik tumbuh kembang dengan keluhan belum bisa bicara. Perawat akan melakukan tes perkembangan dengan menggunakan KPSP. Pertanyaannya, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut ya? Jadi ini adalah urutan prosedur. Jawabannya apa? A. Melakukan evaluasi, B. Menyiapkan alat pemeriksaan, C. Melakukan pendekatan pada anak, D. Melakukan penilaian secara objektif, E. Menanyakan tugas perkembangan pada ibu. Izin menjawab, Ibu. Jawabannya yang E, menanyakan tugas perkembangan pada Ibu. Alasannya? Setelah kita sebagai perawat sudah melakukan tes perkembangan menggunakan KPSP tersebut, peran Ibu dibutuhkan untuk melakukan melakukannya di rumah kepada anak, kemudian bertemu lagi dan menanyakan tugas perkembangannya kepada Ibu. Seperti itu. Oke ya, kita lihat pembahasannya ya. Jawabannya betul, E ya. Karena dari langkah tadi gitu ya, langkah tadi yang bahwa apa anak itu apa speed delay ya, apa tuh keterlambatan apa tuh bicara gitu ya. Untuk A opsinya tidak tepat karena melakukan evaluasi itu dilakukan setelah
tindakan dilakukan ya setelah melakukan penilaian secara objektif. Opsi B juga tidak tepat karena menyiapkan alat pemeriksaan dilakukan setelah menanyakan tugas perkembangan pada ibu ya. Yang C juga tidak tepat karena dilakukan pendekatan pada anak harus setelah menanyakan tugas perkembangan pada ibu. D tidak tepat dikarenakan melakukan penilaian setelah dilakukan setelah melakukan pendekatan pada anak. Tepat karena langkah selanjutnya adalah menanyakan tugas perkembangan ya. Jadi sebelum memeriksa dengan KPSP harus menanyakan dulu tugas perkembangan anak pada ibunya ya. Jawaban A sampai D ya sebagian besar kan apa tuh penilaian ya, ada dua yang penilaian, kemudian ada satu menyiapkan alat pemeriksaan, maka langkah yang kedua itu adalah menanyakan tugas perkembangan pada ibu. Oke, ada yang tidak paham sampai di sini untuk pelaksanaan misal pemeriksaan KPSP ya. Jadi harus apa tuh menghitung umur anak ya, menghitung umur anak, kemudian menyiapkan format KPSP ya, menanyakan tugas perkembangan pada ibu ya, dan menyiapkan alat pemeriksaan ya, baru melakukan pemeriksaan, baru melakukan penilaian ya, hasil dari KPSP. Kita lanjutkan soal yang keempat. Anak laki-laki 5 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis thalassemia. Hasil pengkajian, ibu mengatakan anak selalu di tempat tidur, tampak murung dan bosan. Perawat akan memberikan terapi bermain bersama anak-anak yang lain di rumah sakit. Pertanyaannya, apa prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan terapi bermain pada kasus tersebut? A, B, C, D, E. Jawabannya apa? Masih banyak yang belum tahu apa itu Hajiplas. Hajiplas atau disebut Haji Usul. Ayo, apa di prinsip bermain yang harus diperhatikan pada anak di rumah sakit?
Halo, masih ada mahasiswa nih? Mana suaranya? Izin Ibu, D Ibu. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab D ya. Ada yang menjawab B. Ya. Oh, jawabannya melalui apa? Chat ya. Ada yang menjawab B, Izin ada Ibu, ya. jawabannya D Ibu. Jawabannya D. Oke, D itu apa? Permainan tidak membutuhkan energi banyak. Oke, kalau kita lihat A dari E ya, jawaban yang betul adalah D ya. Kita lihat pembahasannya. Permainan yang tidak membutuhkan energi banyak ya. Apa alasannya kalau A, permainan sesuai aturan rumah sakit ya. Di rumah sakit tidak ada aturan khusus yang membahas tentang permainan anak di rumah sakit ya. Kemudian yang B, permainan harus disukai anak bukan merupakan prinsip pemberian terapi bermain. Ya, yang C, dalam pemberian terapi bermain pada anak, orang tua tidak harus terlibat ya. Boleh dengan orang tua, boleh tidak ya. Kemudian yang D, permainan tidak membutuhkan energi banyak adalah prinsip dalam melakukan terapi bermain di rumah sakit. Karena pasien masih belum sembuh ya kondisinya ya, pasien sedang sakit. Memberikan terapi bermain tidak harus dengan teman sebaya ya. Kalau ada teman sebayanya nggak apa-apa gitu ya, lebih bagus. Tapi kalau nggak ada bisa sendiri gitu ya. Oke, jadi jawabannya D. Karena kondisi anak masih sakit, maka permainan yang dibutuhkan adalah yang tidak membutuhkan energi banyak ya. Oke, kita lanjutkan soal yang kelima. Anak perempuan 9 tahun menderita talasemia ya. Dirawat dengan keluhan sangat lemah dan pucat. Hasil pengkajian, ibu pasien mengatakan anaknya sudah 2 bulan belum mendapatkan transfusi darah. Sudah 1 minggu tidak nafsu makan, kurus, konjungtiva anemis, bibir pucat, warna kulit kekuningan, abdomen membesar, HB 5 gram per desiliter, frekuensi pernafasan 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, frekuensi nadi 80 kali per menit. Ya. Pertanyaannya, apa masalah keperawatan pada kasus tersebut? Masalah keperawatan utama ya. A. Hipertermi, B. Hipovolemi, C. Gangguan perfusi jaringan, D. Gangguan pemenuhan nutrisi, resiko gangguan pertumbuhan. Jawabannya, tadi Zoom dengan Pak Sawab sudah ya jam 10 ya. Iya, Bu, sudah, Bu. Jawabannya apa ini? Yuk. Ya, apa ini 10 ribuan? Apa masalah peratannya? Lihat dari ya 2 bulan belum mendapatkan transfusi darah, HB-nya 5 gram per desiliter, konjungtivanya anemis, bibir pucat, warna kulit kekuningan. Ini tanda-tanda apa?
Ada yang bisa menjawab? Itu tanda-tanda apa kalau HB-nya rendah, konjungtiva anemi? Anemia, Bu. Apa? Anemia. Kalau anemia akan terjadi gangguan apa? Perfusi jaringan. Oke, jawaban yang betul adalah C, gangguan perfusi jaringan ya. Nah, gangguan. Ya, yang betul adalah C, Budi salah ketik. Gangguan perfusi jaringan. Yang betul gangguan perfusi jaringan ya. Apa untuk ya perfusi jaringan yang A ya tidak ada ya tanda suhunya normal tadi 37 ya. Tidak terdapat tanda-tanda kekurangan cairan kalau B yang B hipovolemi ya. Yang C hasil pemeriksaan menunjukkan gangguan sirkulasi darah, gangguan ya keadaan umum lemah dan pucat, bibir pucat, konjungtiva anemi, warna kulit kekuningan HB5 ya. Jadi ini adalah kata kunci data dari gangguan perfusi jaringan ya. Kemudian D ya, terdapat keluhan dan tanda gangguan pemenuhan nutrisi tapi lebih diprioritaskan masalah sirkulasi darah ya, karena pertanyaannya adalah masalah keperawatan utama. Pasien mengalami gangguan pertumbuhan tapi lebih diprioritaskan masalah sirkulasi darah atau perfusi ya. Jadi tanda-tandanya itu tadi ya. HB-nya rendah, kemudian lemah, pucat, konjungtiva anemi, dan seterusnya ya. Kita lanjutkan soal ke-6. Anak perempuan 6 tahun dirawat dengan gastroenteritis atau GE. Hasil pengkajian diare lebih dari 7 kali per hari disertai dengan muntah, demam, tidak mau makan, sakit perut, rewel, gelisah, badan panas, bibir kering, mata cekung ya, lidah turgor kulit menurun, suara serak dan suhunya 38 derajat Celcius ya. Masalah keperawatan utama adalah kurang volume cairan ya. Pertanyaannya, apakah perencanaan keperawatan utama pada kasus tersebut? Perencanaannya apa? Monitor status dehidrasi. Monitor status dehidrasi. Oke, ada jawaban yang lain? Ya, ini ya, kemudian apa tuh hasil pengkajian diarenya lebih dari 7 kali per hari, disertai dengan muntah, demam, tidak mau makan, sakit perut, rewel, gelisah ya. Ini tanda-tandanya dehidrasi berat ya. Jawabannya apa? Ada yang lain? Menjawab, Bu. Ya. Jawabannya E, karena di situ kan sudah tertulis kalau pasien itu dehidrasi berat sehingga harus segera diberikan larutan rehidrasi. Oke ya, jadi jawaban yang betul adalah E ya, beri larutan rehidrasi oral ya, karena ini kondisinya itu dia dehidrasi ya, yang ditunjukkan oleh tanda gejala diare lebih dari 7 kali per hari, muntah ya, kemudian demam ya, suhu badannya naik, tidak mau makan ya, sakit perut, rewel, gelisah ya, badan panas, bibir kering, matanya cekung gitu ya. Ini tanda-tanda bahwa anak itu dehidrasi, turgor kulit menurun ya. Sehingga masalahnya adalah kurang volume cairan. Kalau sudah kurang volume cairan berarti ya perencanaannya atau intervensi yang dibuat langsung berikan larutan rehidrasi oral ya. Jadi jawabannya adalah E, pemberian larutan rehidrasi oral ya. Kalau A itu untuk mengkaji tingkat pemenuhan nutrisi, yang B untuk mengkaji tingkat dehidrasi, C untuk mengevaluasi keefektifan intervensi, yang D untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, yang E penggantian kehilangan cairan melalui feses ya.
Jadi karena sudah terjadi dehidrasi, jadi tindakannya jangan mengkaji dehidrasi ya karena tanda-tandanya sudah jelas. Oke, kita lanjutkan soal ke-7 ya. Balita perempuan dirawat di ruang anak dengan diagnosis morbili. Hasil pengkajian batuk, badan panas, tekanan darah 90/60 mm Hg, frekuensi nafas 24 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, mata merah, seluruh kulit berwarna merah dan gatal ya. Pertanyaannya, apa masalah keperawatan yang utama pada kasus tersebut? Hipertermi, resiko infeksi, bersihan gangguan jalan nafas, kekurangan volume cairan, atau gangguan integritas kulit. Nah, lihat di data hasil pengkajian di soal, pada soal. Apa jawaban yang tepat? Masalah keperawatan utama. Hipertermia, Bu. Ya, Hipertermia karena di situ di data pengkajian sudah dijelaskan kalau badannya panas, terus kulitnya berwarna merah, itu tekanan darahnya juga rendah. Jadi itu membuktikan kalau eh, tanda-tanda hipertermia. oke ya, betul sekali ya. Jadi jawabannya adalah A, hipertermi. Karena sudah ditunjukkan ya, badan panas, suhunya 39 derajat Celcius ya. Kemudian seluruh kulit berwarna merah ya. Jadi jawabannya adalah hipertermi ya. Pada kasus morbili dengan suhu tubuh 39 derajat Celcius, yang betul adalah opsi A. Dalam hal ini peningkatan suhu tubuh merupakan masalah yang utama harus segera diatasi di mana pada fase prodromal ya. Fase prodromal suhu tubuh mendadak tinggi dapat menyebabkan terjadinya kejang ya kalau misalnya tidak diatasi suhunya sudah 39. Opsi B salah karena bukan masalah utama ya, resiko infeksi ya. Opsi C salah ya, bersihan jalan nafas pada kasus tersebut tidak didapatkan sekret di jalan nafas ya, dan tidak ada data yang mendukung. Opsi D juga salah karena kekurangan volume cairan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan suhu tubuh akibat badannya panas ya. Opsi E, integritas kulit sebenarnya betul, namun bukan merupakan masalah utama ya, karena seluruh kulit berwarna merah dan gatal akibat virus morbili yang berada di kulit ya. Jadi jawaban yang betul adalah A, hipertermi. Kita lanjutkan soal yang nomor 8. Anak laki-laki 10 tahun dirawat dengan demam tipoid. Hasil pengkajian, demam, lemas, sakit kepala, sakit seluruh badan, sakit perut, tidak selera makan, mual, muntah, badan panas. Suhu 39 derajat Celcius, frekuensi napas 28 kali per menit, dan bibir kering. Masalah keberatan utama adalah hipertermi. Pertanyaannya, apa tindakan keperawatan pertama pada kasus tersebut? Masalahnya hipertermi. Tindakan yang harus dilakukan adalah apa ya? Tindakan keperawatan pertama. Silahkan. Jawabannya apa? Untuk mengatasi hipertermi?
A, B, C, D, E. D. Jihan, Ari, Salsa, Aurelia menjawab D. Apa alasannya? Jawaban yang tepat adalah D ya, monitor TTV, turgor kulit, dan membran mukosa ya. Kita akan lihat pembahasannya ya. Untuk suhu tubuh ya, untuk jawaban A itu untuk mengkaji perubahan status dehidrasi ya. Yang A itu monitor intake dan output ya. Sedangkan yang B untuk menurunkan suhu tubuh melalui pemberian obat. C untuk meningkatkan kenyamanan pasien. D untuk mengetahui apakah pasien mengalami dehidrasi sebagai acuan tindakan keberatan selanjutnya dalam menurunkan suhu tubuh pasien ya. Yang E untuk mempercepat penurunan suhu tubuh setelah pemberian obat dilakukan tindakan keperawatan ya. Jadi yang tepat adalah jawabannya D ya, harus monitor tanda-tanda vital, turgor kulit dan membran mukosa ya. Kita lanjutkan soal nomor 9 ya. Bayi perempuan ya, umur 5 hari dirawat dengan labiopalatoskisis ya atau bibir sumbing ya dan celah langit-langit. Hasil pengkajian, refleks mengisap bayi lemah sejak bayi lahir. Bayi rewel dan gelisah ya. Bayi dilakukan pemasangan OGT. Perawat telah memegang dan mengukur panjang selang OGT dengan ukuran 8 fr ya. Apa langkah selanjutnya yang harus dikerjakan perawat ya? Jadi ini urutan prosedur. Setelah pasien memegang ya, mengukur, setelah mengukur selang OGT, langkah selanjutnya apa? Urutan prosedur. C, Bu. C. Memberikan lubrikan ya atau memberikan gel ya. Oke, yang betul adalah C ya, betul ya. Urutan setelah mengukur selang ya OGT, tahapan melakukan selang OGT ya adalah C, dilakukan setelah panjang selang yang akan dimasukkan itu diukur gitu ya. Jadi harus ingat urutan tahapan prosedur ya kalau menjawab. Oke, dari 9 soal itu, 9 soal anak yang Ibu disampaikan, yang sulit kira-kira di mana? Karena sebagian menjawabnya cukup lama ya, lebih dari 2 menit ya. Nah, ini urutannya ya. Soal terakhir ya, soal nomor 10. Seorang anak perempuan umur 2 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan batuk berdahak. Sudah 5 hari yang lalu, ibu mengatakan anaknya susah untuk mengeluarkan dahak. Hasil pemeriksaan fisik, frekuensi nafas 28 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, frekuensi nadi 125 kali per menit, membran mukosa kering, ya, badan lemas, terdengar ronki, ya. Pertanyaannya, apa intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apa? Ini kasus anak ini yang sering, tindakannya sering dilakukan ya, praktika ya. Bu, karena sudah batuk berdahak 5 hari dan susah mengeluarkan dahak. Oke ya, jawabannya betul E ya. Jadi kolaborasi pemberian terapi atau obat inhalasi ya untuk mengencerkan dan mengeluarkan sekretnya ya. Kita lihat pembahasannya, oke ya. Untuk batuk berdahak, kemudian frekuensi respirasi 28 kali per menit, ada suara nafas ronki, sulit mengeluarkan dahak ya.
Intervensi posisi semifowler merupakan salah satu cara untuk membantu sesak nafas sehingga asupan oksigen ke dalam paru-paru menjadi optimal ya. Pemberian posisi semifowler dengan memberikan posisi berbaring clean dalam posisi setengah duduk 30 sampai 45 derajat ya. Posisi semiflower dapat dievaluasi dengan menunjukkan frekuensi napas dalam batas normal yaitu 16 sampai 24 kali. Pada kasus di atas tidak ditemukan adanya indikasi clean untuk sesak sehingga pemberian posisi semifowler bukan intervensi berdasarkan kasus ya. Yang B, intervensi berikan cairan peroral merupakan tindakan memberikan cairan melalui oral atau mulut. Pemberian cairan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengganti cairan yang hilang ya. Intervensi memberikan cairan peroral dapat dilakukan setelah intervensi prioritas pada kasus di atas. Kemudian yang C, ya, intervensi berikan kompres diindikasikan yaitu untuk klien dengan masalah hipertermi ya. Kompres hangat bekerja dengan cara memperlebar pembuluh darah. Pembuluh darah yang melebar atau vasodilatasi akan mempermudah terjadinya penguapan atau pengeluaran panas dari tubuh sehingga suhu dalam tubuh akan berangsur menurun. Pada kasus di atas klien mengalami demam namun subfebris ya. Dapat dilakukan namun setelah intervensi prioritas. Yang D adalah observasi tanda-tanda vital merupakan tindakan dalam mengukur dan observasi terhadap tanda-tanda vital antara lain suhu, respirasi, nadi, dan tekanan darah. Hasil pengukuran akan diobservasi dan dianalisis apakah mengalami perubahan baik meningkat maupun menurun. Pada kasus di atas, observasi TTV yaitu kasus klien dengan subfebris adanya perubahan frekuensi respirasi. Jadi observasi TTP dapat dilakukan setelah intervensi prioritas ya. Nah, yang E, berdasarkan dari tanda-tanda, pemberian terapi inhalasi merupakan tindakan kolaborasi pemberian obat secara inhalasi yang dihirup ke dalam sistem pernafasan ya atau respiratori. Tujuan pemberian terapi inhalasi antara lain melebarkan saluran pernafasan karena efek obat bronkodilator menekan proses peradangan pada organ pernafasan dan memudahkan pengenceran sekret ya dengan obat mukolitik dan ekspektoran. Terapi inhalasi ini digunakan dengan indikasi tidak mampu untuk batuk secara efektif dan kesulitan untuk mengeluarkan dahak ya, jadi tepat pada anak usia 2 tahun ya. Karena tidak bisa batuk efektif dan tidak bisa mengeluarkan dahak. Pada kasus di atas ditemukan adanya data mayor yaitu bunyi tambahan ya ronki pada paru-paru, kesulitan mengeluarkan dahak dan batuknya berdahak. Berdasarkan pada data tersebut, maka terapi inhalasi merupakan intervensi yang tepat pada kasus ya. Dengan memberikan terapi inhalasi diharapkan paru-paru dapat melebar, sekret dapat keluar karena efek mukolitik, sehingga frekuensi napas dalam rentang normal, batuk berdahak kurang, dan suara nafas tambahan atau ronkinya menghilang ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Pembahasannya ini cukup panjang ya. Dari soal nomor 10 bisa dipahami sebetulnya dari pilihan jawaban antara A, B, C, D kelihatan nggak? Kelihatan menyolok kalau yang benar itu E. Ya, Bu, terlihat, Bu. Kelihatan ya dengan melihat anak 2 tahun, kemudian batuk berdahak, tidak bisa batuk efektif, kemudian tidak bisa mengeluarkan dahak gitu ya. Tanda-tandanya jelas ya bahwa pilihannya itu yang ke pilihan A, B, C, D itu tidak menunjukkan gitu ya, intervensi prioritas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa tentang soal atau bisa mungkin di luar soal. Diberi waktu 10 menit ya. Oke ya, jadi untuk persiapan UKOM ya, karena UKOM-nya itu selama waktunya 3 jam atau 180 menit, dan soalnya juga 180 menit, sehingga strategi untuk menjawab gitu ya, harus betul-betul baca soal secara teliti dan lihat di soal ya, data-data dari hasil pengkajian atau kata kunci di situ, sehingga
pilihan jawabannya itu mengarah ke data yang dicantumkan pada soal ya. Biasanya sudah akan kelihatan pilihan jawaban ya kalau mahasiswanya itu tahu gitu ya. Nah, diharapkan dengan adanya pembekalan atau latihan soal-soal UKOM dan juga tryout semakin sering membaca soal-soal gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan dengan baik ya dan betul dan cepat ya selesai gitu ya. Jangan ada yang dikosongkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan ya dari Nabila ya yang menanyakan bedanya masalah keperawatan utama dengan masalah keperawatan yang tepat ya. Intervensi utama dan intervensi keperawatan yang tepat ya. Sama seperti ini. Kalau namanya masalah keperawatan utama berarti hampir sama dengan prioritas masalah ya, prioritas masalah. Misalnya kalian kalau misal diminta menyusun diagnosa keperawatan gitu ya. Dari urutan misalnya ada masalah oksigenasi, masalah nutrisi, kemudian masalah kurang pengetahuan gitu ya. Kira-kira masalah apa yang perlu diprioritaskan masalah apa? Oh, dua ya, oksigenasi itu kalau prioritas atau utama. Namun kalau misalnya masalah keperawatan yang tepat ya, jadi terkait dengan data-data ya. Sebetulnya dua-duanya sama terkait dengan data yang ada di soal. Contoh nih misalnya, kalau tadi seperti tadi, pasien dengan keluhan ada demam, suhunya 39 gitu ya. Kemudian data-data yang lain. Nah, yang mengarah sementara pilihannya di situ yang cocok adalah hipertermi, yang lain misalnya kurang volume cairan, namun tidak ditampakkan atau tidak dimunculkan bahwa pasien itu kondisinya dehidrasi atau kurang cairan gitu ya. Kemudian seperti data tadi, misalnya anak gastroenteritis ya, GE tadi yang sudah ditunjukkan tanda-tanda dehidrasi, buang air besar 7 kali sehari, kemudian badan lemas, mata cekung, itu kan tanda-tanda dehidrasi gitu ya. Kemudian tindakan apa yang dilakukan, tindakan intervensi yang tepat atau intervensi utama gitu ya. Intinya itu yang prioritas gitu ya. Berarti harus segera diberikan cairan pengganti karena kan sudah dalam 1 hari BAB 7 kali. Kemudian pakai muntah ya. Kemudian matanya udah tampak cekung ya, sudah turgor kulitnya menurun. Berarti apa yang harus ditingkatkan ya otomatis intake atau masukan ya cairan ya untuk mengganti cairan yang hilang melalui feses dan muntah gitu ya. Bukan mengkaji dehidrasinya lagi ya. Itu masalah misalnya yang tepat ya. Tepat untuk kasus tersebut. Oke Nabila dan yang lain jelas apa yang disampaikan Bu Budi? Terima kasih Bu, sudah sangat jelas. Ya, jadi ya. Nanti lihat kata kunci di soal, kata kunci di soal ya. Misal mungkin masalah bahasa juga ya, ada sering mengatakan misalnya menanyakan masalah keperawatan utama, masalah keperawatan yang tepat. Tapi kalau misalnya masalah keperawatan utama ya, jadi prioritas atau yang ya misalnya ada beberapa alternatif bisa muncul 2 masalah dalam soal tersebut. Tapi yang kelihatan ya, yang paling kelihatan dan harus dirumuskan diagnosanya di situ berdasarkan data tuh apa gitu ya. Dilihat dari tanda gejala dan juga diagnosa medis gitu ya. Contoh seperti tadi talasemia gitu ya. Misalnya gangguan perfusi jaringan bisa dilihat apa karena HB-nya rendah ya. Kemudian sudah 2 bulan tidak transfusi, kemudian
konjungtiva anemis gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Nabila? Oke, cukup. Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya ya. Terima kasih untuk yang telah aktif ya, menjawab dan juga memberikan alasan gitu ya. Ya, Bu Buti doakan mudah-mudahan UKOM-nya sukses ya. Kalian semua sehat untuk menghadapi UKOM sampai UKOM selesai ya. Sehat terus, jadi jaga kesehatan dan juga belajar gitu ya dengan cara latihan soal-soal ya. Jangan bosan untuk latihan soal-soal ya. Karena dengan itu akan mengingatkan kalian dengan berbagai macam tipe soal ya, karakter soal dan tipe jawaban ya. Nanti akan lama-lama tuh hafal. Hafal bukan hafal jawabannya, namun tipe ya, tipe soalnya itu bisa. Oke, Bu Buti akhiri. Apabila Bu Buti ada salah atau khilaf dalam menyampaikan ya, Bu Buti minta maaf ya. Semoga UKOM D3 keperawatan lulus 100% ya. Amin. Terima Bu Buti kasih, akhiri. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Buti izin live ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.